Pada hari ini kita masuk materi berikut, materi baru terkait dengan aliran energi pada ekosistem. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu catat situ tujuan pembelajaran. Catat ya. Kau bisa memahami. Boleh belum? Catat. Peserta didik mampu menganalisis interaksi dalam sebuah rantai makanan. Peserta didik mampu menganalisis interaksi dalam sebuah rantai makanan. Sudah? Tidak. Peserta didik dapat memahami atau menganalisis interaksi dalam sebuah rantai makanan. Oke, itu tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada hari ini. Jadi hari ini tujuan pembelajaran itu harus kita capai. Dan siswa, kamu harus dapat memahami terkait dengan rantai makanan, definisinya, pemahaman terkait rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Oke. Sudah dijelaskan itu terkait dengan interaksi dalam sebuah ekosistem ya. Antara komponen abiotik dan biotik. Komponen biotik itu apa saja? Woi, komponen biotik itu apa saja? Belum tahu. Siapa tahu komponen biotik? Tahu? Ya? Iya, komponen biotik itu semua makhluk hidup. Ya. Pengurai itu dia termasuk dari sebuah komponen biotik ya. Pengurai atau dekomposer. Kalau abiotik, contohnya tanah, air, cahaya matahari, dan lain-lain ya. Yang mati ya. Itu dua komponen penting dalam sebuah ekosistem. Dari komponen itu harus ada interaksi. Dan interaksi itu ada yang dirugikan, ada yang diuntungkan, ada yang sama-sama saling menguntungkan. Nah, itu akan terbentuk sebuah rantai makanan. Dan rantai makanan itu apa? Tahu? Ya, proses makan dan dimakan dalam sebuah ekosistem dengan urutan tertentu. Itu adalah rantai makanan. Sedangkan jaring-jaring makanan itu adalah kumpulan atau ada beberapa jaring makanan dalam sebuah ekosistem. Dia berbentuk ada beberapa jaring makanan, bisa jadi lebih dari satu, bisa 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Kenapa terjadi sebuah rantai makanan? Itu karena ada interaksi ya. Interaksi tadi antara komponen biotik dan biotik. Dan nanti dalam sebuah rantai makanan itu ada produsen. Produsen itu pada umumnya adalah apa? Dan ada konsumen dan ada dekomposer. Oke, untuk lebih memahami terkait dengan materi ini, kita bagi dalam kelompok ya. Ada 6 kelompok. Bisa toh? Bisa. Kita diskusi sekarang, kita bagi dalam kelompok. Itu dari situ 6 seterusnya ya. Silakan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kau belum? 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 6. Oke, sekarang semua ke kelompok masing-masing. Oke, itu kamu silakan diskusi dalam waktu 5 menit ya. Nah, diskusi itu terkait dengan rantai makanan dan jaring makanan. Nomor 1 itu kamu dalam kotak itu kamu isi produsen, konsumen atau dekomposer ya. Nomor 2 kamu buat sebuah rantai makanan baru. Bisa? Bisa. Jangan sampai di atas ya. Ya. Bisa toh? Bisa. Ya. Nomor 3 kamu perhatikan jaring makanan itu, jawab pertanyaan di bawah. Silakan diskusi, tulis nama bagian atas, tentukan nama kelompok. Itu nama kelompok itu ada di 2 itu. Dan nama anggota kelompok. Silakan. Waktunya 5 menit.
sudah diskusi semua terkait dengan rantai makanan dan jari-jari makanan. Semua sudah paham? Sudah. Atau mungkin ada yang berpertanyaan terkait dengan rantai makanan dan jari makanan? Saya berikan kesempatan. Ada yang bisa bertanya? Silakan. Mungkin belum paham terkait dengan rantai makanan dan jari makanan? Sudah? Sudah. Oke. Kalau begitu saya rasa bahwa Anda sudah paham. Terakhir saya akan memberikan kesimpulan terkait dengan materi video pertanyaan pada kali ini ya. Tujuannya adalah supaya kamu bisa memahami interaksi dalam sebuah ekosistem melalui rantai makanan dan jari-jari makanan. Rantai makanan tadi itu adalah proses makan dan dimakan dalam sebuah ekosistem dalam urutan tertentu. Rantai makanan itu melibatkan komponen biotik saja. Sedangkan biotik itu tidak ya, hanya interaksi antara komponen biotik. Biotik berarti yang hidup. Manusia, hewan, tumbuhan, dan dekomposer. Dekomposer termasuk bakteri itu, bakteri jamur itu termasuk hidup ya. Terus dalam jalan-jalan diskusi tadi, kamu sudah buat sebuah rantai makanan, tetapi dalam kelompok satu tadi ada rantai makanan yang kurang ya, karena tidak ada dekomposer. Kalau seandainya alam mati, dia tidak membusuk, berarti nanti ekosistemnya akan hancur ya, tidak seimbang nanti, karena tidak dikurangi oleh dekomposer. Sampai sini, minggu depan baru kita ketemu pada tujuan pembelajaran Oke, sekarang kembali ke tempat masing-masing. Materi kita pada hari ini. Tadi biasa pada? Materi juga? Oke, siap diri untuk pelajaran berikutnya ya. Oke, terima kasih atas kita pada hari ini ya. Oke, sampai jumpa pada hari berikutnya ya. Oke, selamat siang.